Saya Greni Putri. Saya Rita Ratnadela. Hari ini kita akan mereview sedikit tentang investasi. Kira-kira apa ya investasi itu? Investasi merupakan pengharapan mendapatkan keuntungan di masa datang dengan mengorbankan uang, aset, atau sumber daya lainnya yang berharga di masa sekarang. Ada 3 seseorang mengapa melakukan investasi. Yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa mendatang. Yang kedua, mengurangi tekanan inflasi. Yang ketiga, untuk mendorong menghemat pajak. Analisis investasi yang dibahas adalah investasi uang berfokus dalam sekuritas atau surat berharga seperti saham, obligasi atau opsi, dan kontrak jangka panjang yang terdapat di pasar modal. Seseorang dapat melakukan investasi pada aset real dan aset keuangan. Aset real dalam ekonomi contohnya itu ada tanah, bangunan, dan mesin. Aset keuangan merupakan sekuritas yang tidak lebih dari selembar kertas atau data komputer yang perannya tidak secara langsung dalam kapasitas produksi ekonomi. Contohnya sertifikat deposito, saham obligasi, atau sertifikat reksadana. Pasar modal merupakan sarana perusahaan untuk menjual saham dan mengeluarkan obligasi dengan memperhitungkan laba dan rugi untuk meningkatkan kebutuhan jangka panjang. Pasar modal harus bersifat liquid dan efisien dengan tujuan untuk menarik pembeli dan penjual untuk berpartisipasi. Pasar modal dikatakan liquid jika penjual dapat menjual dan pembeli dapat membeli surat-surat berharga dengan cepat. Dan bisa dikatakan efisien jika harga dari surat-surat berharga mencerminkan nilai dari perusahaan secara akurat. Pasar modal menjalankan fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Dalam menjalankan fungsi ekonominya, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender atau pihak yang mempunyai kelebihan dana ke borrower, pihak yang memerlukan dana. Dengan menginvestasikan kelebihan dana yang dimilikinya, lender mengharapkan akan memperoleh imbalan dari penyerahan dana tersebut. Dari sisi borrower, mengharapkan adanya peningkatan perekonomian karena bisa melakukan investasi tanpa menunggu tersedianya dana dari hasil operasi perusahaan. Diharapkan pasar modal akan dapat menjadi alternatif penghimpunan dana selain sistem perbankan. Mengembang menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada pihak-pihak yang memerlukan sebagai kredit. Pasar modal memungkinkan perusahaan menerbitkan sekuritas yang berupa surat tanda hutang atau obligasi ataupun surat tanda kepemilikan perusahaan atau yang biasa disebut dengan saham. Pasar modal memungkinkan para pemodal mempunyai berbagai pilihan investasi yang sesuai dengan preferensi risiko mereka. Dengan adanya pasar modal, para pemodal memungkinkan untuk melakukan diversifikasi investasi, membentuk portofolio sesuai dengan risiko yang mereka bersedia tanggung dan tingkat keuntungan yang mereka harapkan. Dari sisi perusahaan yang memerlukan dana, pasar modal merupakan alternatif pendanaan ekstern dengan biaya yang lebih rendah daripada sistem perbankan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal antara lain adalah supply sekuritas, yaitu faktor ini berarti harus banyak perusahaan yang bersedia menerbitkan sekuritas di pasar modal. Yang kedua adalah demand sekuritas. Faktor ini berarti bahwa harus terdapat anggota masyarakat yang memiliki jumlah dana yang cukup besar untuk dipergunakan membeli sekuritas yang ditawarkan. Kondisi politik dan ekonomi yang stabil ikut membantu pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi supply dan demand akan sekuritas. Yang keempat adalah masalah hukum dan peraturan. Pembeli sekuritas pada dasarnya mengendalikan diri pada informasi yang disediakan oleh perusahaan yang menerbitkan sekuritas. Peran lembaga-lembaga pendukung pasar modal seperti OJK, Bursa Efek, Akuntan Publik, underwriter, wali amanat, notaris, konsultan hukum, lembaga clearing perlu untuk bekerjasama dengan profesional dan bisa diandalkan. Nah, itu tadi sedikit review tentang investasi dari kita. Gimana? Kalian udah pada tahu belum? Jangan lupa komen, like, and
kamu itu jangan ngira-ngira